Ada? Oh ya itu ya. Coba dibuka pakai itu. Assalamualaikum, Ustaz Riko. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar ya. Assalamualaikum, Pak Riko. Waalaikumsalam. Ustaz, minta maaf soalnya aku baru operasi ini, aku jadinya nggak bisa pakai seragam. Iya, nggak apa-apa. Siapa yang nggak pakai seragam lagi? Habis kenapa Mas Kevin? Habis dioperasi tangannya. Kenapa? Jatuh? Iya, Mas, itu jatuh. Sekarang diambil pennya. Oh alah, cepat sembuh ya Mas. Iya. Jatuh, nggak bisa. Bentar ya, sambil nunggu teman-temannya. Assalamualaikum, Ustaz Riko. Ustaz Riko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz Riko. Kok Ustaz Riko? Ustaz Riko cek perempuan berarti. Kamu sih masih kerak, pakai semua aja. Ya Pak berarti. Record. Bukan. Kevin. Nah, kita sambil nunggu teman-teman dulu. Berapa? Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masih 14 orang. Revan. Ya. Udah sarapan semua ini? Udah. Oh, sudah semua. Oh ya, tadi makan ayam. Makan ayam? Ayam. Sambil nunggu temannya Pak Riko absensi ya. Pak Riko absensi dulu. Iya.
Mas Abin sudah ada ini, Mas Abin. Alhamdulillah. Mas Abin belum ada. Mas Habibi? Udah. Oh, Mas Abin sudah. Oh iya, Mas Abin sudah. Mas Habibi? Belum ada. Mbak Isya? Mbak Isya Safitri? Tadi kayak ada tadi. Ada ya. Mbak Akifah? Mbak Akifah? Belum ada. Mbak Alia? Belum ada. Mbak Amara? Belum ada. Mas Arya? Udah ada. Mbak Alia mana Mbak Alia? Colok matanya. Keluar ya Mbak Alia ya? Mbak Alia masih keluar. Mbak Iza belum ada. Mas Fahreza belum ada. Mas Fadil belum ada. Mas Kevin Ada. Mas Kevin ada. Belum makan. Mas Bara Ada. Mas Bara ada. Mas Rizky Iya ada. ada. Mas Afkar Fadil ada, Pak. mana Mas Fadil? Oh iya Mas Fadil ada. Mas Iqbal Mbak Afifah ada, Ustaz. mana Mbak Alifa mana? Saya dulu kok. Oh, Alia ada, Ustaz. Oh Mbak Alia ada. Mbak Akifah juga ada. Mas Iqbal belum ada. Mas Rafka ada Mas. Ada. Iya. Mas Rafka belum ada. Mbak Nabila Ada. Mbak Nabila ada. Mbak Naila Naila Arianti belum ada ya. Mbak Nuzula Mbak Nuzula, Pak Nuzula. Mbak Princess belum ada. Mas Radit Kak Titia yang Mas Radit, Mbak Raisa Gina ada. Oh Mbak Princess ada. Oke Mbak Princess ada. Mbak Ratna Dewati belum ada ini ya. Mas Revan mana Mas Revan? Belum ada. Tadi kayak ada tadi. Semuanya pada tolak. Mas Revan tadi kayak ada ya, mana ya? Oh belum ada ya. Ada. Mbak Sakna tadi izin sakit. Mbak Sarah Hadir. Tadi ada tadi Mas Revan mana? Oh ini Mas Revan ada. Waalaikumsalam. Krim 4 hadir. Mbak Anajmi mana Mbak Anajmi? Ada. Oh iya ada. Tapi salam ya. Salah Riko katanya ya Mbak Anajmi ya. Mbak Kansa.
Mbak Kansa ada. Mbak Iza tadi baru hadir ya, Mbak Iza ya? Ya. Ya, Mbak Iza. Siapa yang belum dipanggil? Ayo. Siapa? Mas Bara sudah tadi. Udah. Ya, sudah Mas Bara sudah. Rafka. Mas Rafka, bentar. Muhammad Rafka. Oh ya, Mas Rafka hadir ya. Oh, yes. Oke. Tentang loro. Satu potong. Berarti masih ada yang belum hadir banyak ya. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas siapa tadi? Mas Arya ya? Mas Arya hadir ya? Hadir. Oh ya, Mas Arya Muhammad ini ya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Tadi yang pertama kali masuk ke sini siapa? Yang pertama kali masuk ke Zoom? Bisa apa? Sama kali. Siapa? Mas Abin. Siapa Mas Abin? Mas Kevin? Mas Bara? Yang pertama kali masuk ke Zoom siapa tadi? Aku. Siapa tadi? Mas Bara. Ayo Mas Bara yuk dipimpin doa teman-teman yuk. Sikap berdoa gitu Mas Bara, coba. Tangan ditenadakan, kepala ditundukkan. Mas Bara bilang dulu ke teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sekarang kita seperti biasanya. Ngapain ini? Nyanyi Indonesia Raya. Oke. Pak Riko pengen lihat. Oleh yang baca doa. Pak Riko lihat dari layar. Pak Riko lihat dari layar. Semuanya berdiri dulu yuk. Mengambil sikap berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan. Kita harus berdiri. Ya. Karena sekarang PJOK harus bisa menghafalkan lagu nasional karena ada penilaiannya sendiri. Jadi harus hafal ya semua ya. Kan kita biasa mendengarkan lagu ini. Oke? Pak Riko lihat dari layar, semuanya bisa kelihatan ini. Nanti yang nggak menyanyi, Pak Riko akan minta tolong untuk menyanyikan sendiri di hadapan teman-temannya. Oke? Setuju? Oke, semangat-semangat anak kelas ICP. Good. Kita mulai. 1, 2, 3. Sebentar.
Tadi kayaknya bukan lagunya Indonesia Raya. Ya, waalaikumsalam. Oh, Mbak, ya. Itu lagu Poland. Karena Indonesia balik. Indonesia Raya ini sudah. Cukup di atas ya. Atau ya. Oke, sudah. Satu. Kedengeran suaranya? Air. Di sanalah aku berdiri dari Indonesia airku, marilah kita bersama. Indonesia Rakyatku semuanya, pastinya bangga padanya untuk Oke, thank you. Mbak, siapa tadi? Mbak Anasmi sangat semangat sekali. Pak Riko sudah lihat. Oke, kelas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Kita hari ini belajar tentang apa? Variasi gerak berjalan dengan irama. Ya. Variasi gerak berjalan dengan irama. Apa itu jalan dan berlari? Perbedaan jalan dan berlari itu apa? Kalau jalan itu kalau berlari cepat. Oke, bagus. Sekarang persamaannya jalan dan lari adalah gerak perpindahan tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain secara bergantian. Berarti jalan dan lari ini termasuk dalam apa? Gerak apa? Oke, good, lokomotor. Bagus. Karena dia berpindah tempat ya. Jadi persamaannya adalah sama-sama gerak lokomotor. Itu yang pertama. Bagus. Sekarang lanjut. Nah, perbedaannya apa? Tadi kan persamaannya dia sama-sama berpindah tempat. Sekarang perbedaannya. Perbedaannya yang paling utama antara jalan dan lari adalah di
Di kecepatannya. Ya, di kecepatannya. Tentu kalian sudah pernah ya melakukan berlari dan berjalan pasti cepat berlari. Kecuali apa? Kecuali yang berlari itu kura-kura. Dia pasti lambat. Oke. Sampai sini sudah paham ya? Oke, lanjut. Tentunya kalian sudah terbiasa melakukan gerakan ini di rumah ketika kalian bermain ataupun sedang olahraga. Sekarang adalah gerak berjalan dan berlari mengikuti irama. Apa yang dimaksud mengikuti irama ini? Pak Riko jelaskan dulu ya. Jadi irama yang dimaksud itu ada dua. Yang pertama menggunakan irama dan yang kedua tidak menggunakan irama. Kalau menggunakan irama itu contohnya pakai lagu, pakai musik, contoh pemanasan. Atau tidak menggunakan irama itu pakai hitungan. Jadi kita menggunakan hitungan. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah contoh irama menggunakan hitungan. Jadi irama itu ada banyak ya. Ingat-ingat ada irama musik dan ada irama apa? Hitungan. Bagus. Nah, sekarang lanjut. Cara melakukan gerakan berjalan mengikuti irama. Yang pertama sikap berdiri tegak. Ya, ingat, apapun gerakannya pasti diawali dengan sikap berdiri tegak, tidak boleh membungkuk. Dan pandangan kita harus ke depan, tidak boleh ke samping, ke kanan, ataupun ke belakang. Kemudian yang kedua, kedua tangan dikepalkan. Dikepalkan seperti ini. Di samping badan. Kemudian yang ketiga, berjalan seperti biasa. Dengan lengan diayunkan ke samping badan. Kemudian yang terakhir, berjalanlah dengan mengikuti irama hitungan 1 sampai 8. Nah, seperti yang Pak Riko sudah jelaskan tadi, irama kita ini pakai hitungan 1, 2, 3, 4, seperti itu, sampai 8 kali hitungan. Sekarang contohnya ya, contohnya Pak Riko buat ambil video, contohnya dilihat. Berikut ini adalah contoh gerak berjalan mengikuti irama. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuaikan dengan hitungan. 8 kali langkah. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi. 1, 2, sampai 8 kali hitungan. Tadi gerakan apa namanya? Berjalan. Berjalan. Lari. Ini kan yang ini tadi. Pak Riko tanya yang tadi. Tadi gerakan berjalan mengikuti Irama. mengikuti irama. Sekarang kita masuk ke dalam gerak berlari. Tadi kan berjalan, sekarang berlari mengikuti irama. Bagaimana caranya Pak Riko? Caranya adalah tetap seperti yang Pak Riko bilang, apapun gerakannya diawali dengan sikap berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kemudian yang kedua ini yang perbedaannya, berjalan dan berlari. Badan sedikit dicondongkan ke depan. Bagaimana dicondongkan itu? Berarti kita agak membungkuk sedikit, ya. Kalau berlari beda dengan berjalan. Kalau berjalan kan badannya harus tegak, tapi kalau berlari sedikit membungkuk atau dicondongkan ke depan. Yang ketiga, lakukan gerakan berlari dengan mengayunkan lengan. Kemudian berlarilah dengan mengikuti irama hitungan 1 sampai 8. 1,
Sekarang contohnya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi. 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi. 8. Nggak boleh awalannya 8, baliknya 7. Nggak boleh ya. Harus sama-sama 8. Tadi apa? Berlari dengan irama. Oke, good. Berlari dengan menggunakan irama. Sebelumnya berjalan menggunakan irama. Nah, sekarang ini selanjutnya adalah apa itu? Kombinasi. Ada yang tahu? Berjalan dan berlari menggunakan irama. Ya, sekarang Pak Riko tanya dulu. Ada yang tahu nggak kombinasi itu apa? Coba dijawab yang bisa. Mbak Isa apa tadi Mbak Isa? Iya, campuran atau istilahnya gabungan ya. Bahasa Indonesia itu gabungan. Jadi kita menggabungkan antara berlari dan berjalan dalam satu waktu. Loh, apa bisa Pak Riko? Bisa, kita lihat contohnya. Sebelumnya caranya dulu. Yang pertama gerakan diawali berdiri tegak dan pandangan ke depan ya, sama. Yang kemudian yang kedua lakukan gerak berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, 4. Kemudian di hitungan ke-5, 6, 7, 8 kita melakukan gerakan berlari. Ya, ingat-ingat untuk berjalan hitungan 1, 2, 3, 4. Setelah itu 5, 6, 7, 8-nya berlari. Bagaimana contohnya Pak Riko? Ini kita lihat. berikut ini adalah contoh kombinasi gerak berjalan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dilihat, 8. dengarkan Pak Riko ya. Hitungan 1 sampai 4 berjalan. 1, 2, 3, 4, 5 berlari. 5, 6, 7, 8. 8. Ya. 1 sampai 4 berjalan. 1, 2, 3, 4, 5 berlari. 5, 6, 7, 8. Itu namanya kombinasi. 4, 5. 4, 5 berlari. 6, 7, 8. Nah, seperti itu contohnya. Bisa? Oke. Ya, sekarang cara mengukur panjang langkah. Sebelumnya tadi apa? Tadi apa tadi? Kombinasi berjalan dan berlari. Berlari mengikuti irama. Oke, bagus. Good. Sekarang kita masuk ke dalam cara mengukur panjang langkah. Tuh. Bagaimana caranya Pak Riko? Apa harus menggunakan penggaris? Tidak. Yang pertama adalah kita hanya menggunakan siapkan garis start. Jadi kita mengatur dulu startnya itu mulai dari mana. Ya, kalau sudah yang kedua kita berdiri di garis start. Kemudian yang ketiga berjalanlah sampai hitungan ke-8 ya. Ingat-ingat berjalan sampai hitungan ke-8. Kemudian selanjutnya melangkah selebar yang kalian bisa. Yang terakhir berilah tanda ketika kalian sudah melakukan. Contohnya ya, contohnya Pak Dewo kasih contoh video. Nah ini dilihat 8 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Diberi tanda. Ketika stop diberi tanda. Ya, oke.
Sekali lagi. Ya, jangan ada yang coret-coret dulu. Ya, dikasih tanda. Saat yang lain bersembunyi, lalu kau temukan dia dan kau menang. Baik. Tadi cara mengukur panjang langkah. Ya. Kemudian yang selanjutnya cara membandingkan. Waalaikumsalam. Tadi kan cara mengukur, sekarang cara membandingkan panjang langkah. Nah, kalau membandingkan ini paling sedikit dilakukan oleh 2 orang, harus berpasangan supaya ada perbandingan di antara kita. Ketika Mbak Aisyah berjalan 8 langkah dengan Mas Kevin berjalan 8 langkah, itu pasti beda nanti. Nah, ini di sini kita mengetahui cara atau sejauh mana panjangan langkahnya Mbak Aisyah atau panjang langkah Mas Kevin. Contohnya bagaimana? Kita lihat dulu. Yang pertama, sama. Disiapkan dulu, startnya dimulai dari mana? Harus sama startnya. Kemudian setelah itu berdiri di garis start dua-duanya. Dan garis start. Kemudian yang ketiga, melakukan langkah sebanyak 8 kali secara bergantian. Jadi misalkan Mbak Aisyah dulu melakukan 8 langkah. Sebanyak 8 hitungan. Setelah itu Mas Kevin 8 langkah. Pemain yang paling jauh adalah pemenangnya. Kita lihat contohnya ya. Nah ini ada 2 orang berdiri di tempat garis yang sama, garis start yang sama. Nanti mereka jauh-jauhan, sama langkahnya 8 langkah, nggak ada yang beda. Dilihat. Berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Pemain 1 cuma sampai di situ. Sekarang pemain kedua. Lihat 8 langkah juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita bisa lihat ya. Jauh pemain yang menggunakan seragam biru daripada yang menggunakan hitam. Untuk kedua kalinya sama seperti itu. Nah, kalian bisa coba ini di rumah. Lakukan dengan bisa dengan temanmu, dengan kakakmu, dengan ayah atau bunda. Biasanya yang paling tinggi itu yang paling langkahnya paling panjang. Kalau kalian mau coba dengan kakak misalkan ya, kakaknya sudah SMP atau SMA, pasti langkah kalian tuh jauh. Jadi dilihat aja dari tinggi badannya. Kalau semakin tinggi, kemungkinan lebih panjang, lebih besar langkahnya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Ada yang tanyakan? Di sini. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah, kenapa? Kalau berjalan, tangannya diayunkan lurus ke depan atau miring. Kalau berjalan, tangannya diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Misalkan Mbak Aisyah menggunakan kaki kiri dulu untuk melangkah, berarti tangannya yang mana dulu yang ke depan? Tangan. Kalau kaki kiri, tangannya harus kanan ya. Jadi yang harus silang. Kalau kaki kanan dulu, berarti tangannya yang kiri untuk melangkah ke depan. Ingat, lurus ke depan, jangan ke samping. Ya, lurus ke depan, jangan ke samping. Bagus, Mbak Aisyah, pertanyaannya. Ada yang tanya lagi? Enggak, Pak. Ya. Tidak. Saya mau tanya. Ya, Mas Kevin dulu. Sebelumnya, Mas Kevin dulu.
Apa Mas Kevin? Pak Riko nggak kedengeran. Nanti ini apa itu? Nanti sama ibu. Nah, lakukan itunya. Ya. Menakutkan di balik pagar itu. Masalahnya itu nanti Aku akan menyebarkan itu kan nanti harus ada batasnya nanti pas berhenti dihitungnya. Ya. Nah, kalau Mas Kevin mau mengukur dengan ibu ya misalkan ibu dulu, ibu melangkah 8 kali langkah. Nah, Mas Kevin ditata itu pakai sepatu boleh, pakai apa untuk menandai kalau ibunya sampai di situ. Nah, setelah di situ sudah selesai, Mas Kevin gantian, terus ibu yang menatakan, ya. Jadi dilakukan bergantian, jangan bareng-bareng. Supaya ada yang mengatur untuk pemberhentiannya. Ya, seperti itu. Paham Mas Kevin ya? Oke, terima kasih Mas Kevin. Ada lagi? Saya, siapa itu? Mbak Naila? Mbak Nabila. Oh, Mbak Nabila. Ya, Mbak Nabila apa? Nanti ini tugasnya dikirim lagi nggak? Oh, tugasnya gini. Kalian mau milih tugas yang berjalan kombinasi atau mau yang panjang langkah ini? Kombinasi itu kayak apa? Nah, kalau kombinasi tadi kan gabungan. Jadi kan 8 hitungan. 8 hitungan dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Jadi nanti kalau kalian milih tugas yang kombinasi, berarti 4 langkah berjalan dan 4 langkah berlari. Jadi 1, 2, 3, 4 berjalan. Hitungan kelimanya kalian berlari sampai ke 8. 5, 6, 7, 8. Nah, paham sampai sini? Ada yang belum paham? Paham. Gimana? Pilih yang kombinasi. Pilih yang kombinasi atau yang mengukur panjang langkah tadi. Kalau panjang langkah harus 2 orang. Nggak bisa sendirian. Dibebaskan aja ya. Atau bebas saja. Kalau mau yang kombinasi, silakan melakukan yang kombinasi. Berjalan dan berlari, 4 berjalan, 4 berlari. Tapi kalau mau yang mengukur panjang langkah, silakan. Bisa dengan kakak, bisa dengan bunda atau ibu, ayah, abi, terserah. Atau dengan temannya pun nggak apa-apa. Kalau punya teman satu rumah. Terserah ya, nanti kalian bebas memilih. Tugasnya harus dikumpulkan sekarang. Pak Riko kasih 1 minggu sampai sebelum hari Senin lagi kita bertemu lagi. Paling minimal Sabtu lah, Sabtu sama Jumat ya. Pak Riko tunggu sampai Jumat. Nanti dikirim ke Pak Riko, dikasih namanya, dikasih nama sama kelas. Misalkan Mas Kevin 1C gitu, supaya Pak Riko nggak bingung karena yang mengirim banyak semua kelas. Jadi supaya Pak Riko nggak bingung ya. Sampai Jumat, Pak Riko tunggu sampai Jumat. Siapa? Jadi boleh dikirim. Kamis boleh kan? Boleh. Puasaan boleh dikirim. Sampai hari Jumat ya, Mas Ardit ya. Sekarang mau dikirim sekarang boleh, besok boleh, Rabu boleh, Kamis boleh, Jumat boleh. Pokoknya nggak sampai Senin lagi. Kita kan bertemunya Senin, setiap Senin. Kirim. Pak Riko tanya
Ya, dikirim di grup boleh, di WA-nya Pak Riko boleh. Harus balik lagi. Apa, Mbak Aisyah? Pak Riko nggak kedengeran. Apa? Kalau sudah sampai 8 perjalannya ulang lagi. Oh, kalau sudah sampai 8 apa diulang lagi? Terserah, pokoknya 8 itu yang wajib. Jadi 4 berjalan, 4-nya berlari. Mau diulang atau enggak, terserah ya, Mbak Aisyah ya. Bebas ya. Pokoknya yang penting 8 itu sudah lengkap. 4 berjalan, 4 berlari. Aku mau nanya. Ya, siapa yang mau nanya? Aku ngirimnya pas puasaan aja ya. Pas puasaan. Pas Hari dari apa puasa. itu? Hari apa? Hari Kamis. Oke, nggak apa-apa. Hari Kamis kan sebelum Jumat, nggak apa-apa. Hari Kamis. Ya. Aku hari Jumat. Hari Jumat juga nggak apa-apa. Selasa. Selasa nggak apa-apa. Hari ini juga nggak apa-apa. Ingat dikasih nama sama kelas ya. ICP, 1 ICP. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Kalau apa lagi? Ada nanya lagi? Siapa? Yes. Karena dimatikan dulu biar hari itu. Ini ya, Pak Riko matikan speakernya dulu ya. Yang bertanya silakan dinyalakan. Oke, sudah. Yang bertanya silakan. Mas Arya, bertanya. Pak, Ya, Pak Mas Arya. dikirim tugas apa? Aku tahu tugasnya PJOK. Dikirim di video atau Oh ya, di Pak Riko jelasin, direkam? Pak Riko jelasin lagi ya, sekali lagi. Tadi kan kita sudah belajar tentang kombinasi. Kombinasi itu kan gabungan antara berjalan dan berlari. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan kombinasi tadi. Jadi 4 langkah dihitung berjalan, kemudian 4 langkah berlari. Atau Pak Riko itu ya, masuk lagi ke materi ya, supaya kalian tahu ya. Ini nih, supaya nggak bingung. Yang kombinasi. Nanti kalian melakukan ini loh, yang mana ya tadi. Nah ini dilihat tugasnya kayak ini. Hitungan 1, 2, 3, 4 berjalan, kemudian 5, 6, 7, 8 berlari. Contohnya seperti ini. Berikut ini adalah Tugasnya kayak gini. kombinasi Nah, gerak 3, berjalan dan 4. berlari. Nah, 5-nya 6, 7, 8 berlari. Sekali lagi, dihitung sendiri. 1, 2, 3, 4, langsung berlari. 5, 6, 7, 8. Gimana? Masih ada yang belum mengerti? Atau masih bingung? Silakan bertanya. Saya bukannya Ustaz. Coba Mas Arya sudah paham, Mas Arya? Mas Arya Ya sudah paham Pak Riko. sudah paham. Sudah paham Pak Riko. Alhamdulillah. Siapa lagi yang bertanya? Saya. Tugasnya divideokan. Apa? Ya? Apa, Mas Kevin? Saya. Yes. I can hear you. Kombinasi itu sendiri. Kalau yang satunya tadi namanya apa itu?
Namanya mengukur panjang langkah. Oh, itu nanti digabung kombinasi. Oh, yang mengukur panjang langkah hanya berjalan ya. Mari ulangi lagi. Yang mengukur hanya berjalan sebanyak 8 kali langkah. Kalau 8 kali langkah sudah berhenti, dikasih pembatas atau dikasih tanda bahwa dia cuma sampai situ. Kemudian pemain yang kedua melakukan sama di garis start yang sama sebanyak 8 langkah juga. Kemudian kalau sudah selesai 8 langkah dikasih tanda, nanti bisa diukur. Oh, panjang siapa? Saya dengan teman saya atau saya dengan ibu saya. Ternyata panjang saya loh daripada ibu saya. Nah, langkahnya itu selebar langkah yang kalian bisa. Ya. Kalian mau selebar mungkin yang kalian bisa. Seperti itu ya Mas Kevin ya. Mas Kevin kalau mau melakukan itu nggak apa-apa. Tapi gantian nanti menaruh tandanya itu loh. Ya. Jangan bareng-bareng 8 langkah bareng, gantian satu-satu. Ada yang nanya lagi? Tidak. Tidak. Kalau nggak ada, Pak Riko yang tanya. Karena kita masih punya waktu lumayan ini. 20 menit. Apa? Aku mau nanya. Mas Radit, coba Mas Radit. Aku nggak punya pembatas, jadi bisa dicoret pakai krayon kan? Nah, tadi kalau nggak punya pembatasnya itu bisa dengan apa saja. Kalau Mas Radit punya sepatu misalkan ya, sepatu. Ya udah, ditaruh sepatu aja di situ. Atau kaleng nggak digunakan. Mas Radit punya kaleng, ditaruh kaleng di situ. Yang penting untuk ngasih tanda bahwa di situ sudah selesai. Kalau mau pakai krayon, boleh. Pakai apapun boleh untuk pembatas ataupun tandanya. Boleh. Nggak harus pakai seperti yang tadi, pakai kun itu namanya. Sudah paham ya Mas Radit ya? Ya. Oke. Ada lagi? Enggak. Yakin nggak ada? Pak Riko tanya kalau nggak ada. Ada lagi? Kalau gitu Pak Riko yang tanya sama kalian. Materi pertama tadi membahas tentang apa? Berlari dan berjalan Satu-satu. Nah, berjalan dengan irama. Yang dua. berlari dengan irama. Oke, good. Berlari dengan irama. Yang ketiga. Kombinasi. Kombinasi berjalan dan berlari mengikuti irama. Terus yang keempat. Membandingkan Sebelum membandingkan ada itu apa? Sebelum membandingkan ada. Sebelum membandingkan yang terakhir sendiri. Sebelum membandingkan. mengukur langkah. Ah, bagus. Mengukur panjang langkah. Cara mengukur panjang langkah. Nah, terus yang terakhir apa? Panjang langkah. Langkah. Membandingkan cara langkah. Membandingkan panjang langkah. Kalau membandingkan tadi minimal dilakukan oleh berapa orang? 3 orang bisa. 3 orang bisa. Enggak Kenapa? Kenapa nggak bisa? 3 orang kenapa nggak bisa? bisa. Bisa ya. Kalau minimal, kalau ada kata-kata minimal, itu berarti kita harus mencapai tersebut. 2 orang berarti ya minimal 2. Berarti kalau 1 orang nggak bisa, tapi kalau 2 orang bisa. Tapi kalau lebih, ya bisa aja.
Kalian mau melakukan 4 orang, 5 orang, asalkan ada tandanya. Nanti kalau kita sudah masuk, insya Allah kita bisa melakukannya 5-5. Misalkan Mbak Aisyah, Mbak Sarah, Mbak Najmi, Mbak Umaira, sama Mbak Raisa gitu. Melakukan dulu, siapa yang paling panjang nanti kelihatan. Nggak ngerti sih. Doakan saja ya kita supaya cepat masuk nanti ya. Supaya pandemi segera berakhir. Oke. Tadi tugasnya apa? Udah jawab lagi. Pikirkan Aku mau mengukur langkah aja ya. ukur panjang Aku mau panjang. berjalan dan berlari mengikuti irama. Oke. Mengikuti irama. Oke, bagus. Tugasnya sekali lagi Pak ulangi, tugasnya bebas. Kalian boleh memilih antara mengukur panjang langkah atau kombinasi. Ingat kalau kombinasi bisa sendiri, tapi kalau mengukur harus minimal 2 orang. Boleh dengan teman, orang tua ataupun kakak, ya. Tugasnya di video. Sekali lagi, tugasnya di video, bukan mengirimkan gambar. Kemudian Tugasnya di video bukan di foto kan? ya, bukan di foto tapi di video. Kemudian dikumpulkan kapan? Terakhir hari Jumat. Jamnya bebas, Pak Riko tidak membatasi. Meskipun malam nggak apa-apa dikirim. Pak Riko selalu siap untuk membalas, insya Allah. Tapi ya jangan jam 12 kalian sudah tidur nanti. Apa yang tanya? Hari ini Pak Riko puasa enggak? Hah? Hari ini Pak Riko puasa enggak? Hari ini Pak Riko puasa apa enggak? Iya. Oh, Pak Riko enggak puasa hari ini. Bapakku yang puasa. Pak Ustaz. Itu bapakku yang sering puasa. Bapakku yang puasa. Siapa yang puasa hari ini? Bapakku. Pak Riko hari ini ada nanti mau lapangan untuk berlari. Pak Ustaz, boleh sama teman? Boleh. Boleh sama teman, boleh. Kakak sama orang tua juga boleh. Boleh sama kakak, orang tua, teman. Cari kalau teman yang sepadan ya, yang tingginya sama. Sama Kalau ayah juga kalian boleh. milih teman yang lebih tinggi, nanti pasti kalian kalah. Karena langkah mereka lebih panjang. Panjang. Tapi belum tentu loh, belum tentu. Maka dari itu, buatlah langkah selebar-lebarnya. Selebar yang kalian bisa. Nggak apa-apa. Tapi nggak boleh berlari loh ya. Berjalan, nggak boleh berlari. Jalan Yang saja. yang berjalan terus lari. Jalan saja ya. Aku sampai yang ada berlarinya. Berlari. Nah ini, paling ulangi sekali lagi. Diingat-ingat ya. Kalau tugasnya yang kombinasi, itu berjalan dan berlari. Tapi kalau mengukur panjang langkah, hanya berjalan. Paham? Nah, ingat-ingat itu aja. Kalau aku mau mengerjakan kombinasi, kombinasi itu apa ya? Kombinasi, oh, kombinasi itu gabungan. Berarti saya harus melakukan berjalan dan berlari secara bersamaan. Tapi kalau hanya mengukur, itu hanya berjalan. Oke? Oke. Semua sudah paham. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran PJOK hari ini. Siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Saya semua mau memimpin ya.
Siapa itu? Gini aja, Pak Riko kasih pertanyaan yang bisa. Ada yang tahu nggak? Tadi di video ada pembatasnya. Itu namanya apa pembatasnya? Yang biru-biru tadi. Yang biru-biru tadi. Bukan. Ini loh pembatasnya. Pak Riko lihatkan ya. Pak Riko lihatkan. Nah, ini loh. Lihat, ini loh. Ini apa namanya ini? Biru-biru ini loh. Apa pembatasnya namanya apa? Ada yang tahu? Apa? Kaleng mungkin. Kaleng? Bukan kaleng. Bukan sepatu. Masa kayak gitu sepatu? Apa itu? Dilihat kayak mangkok gitu. Lembong. Bola. Silakan menjawab. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tadi Pak Riko sudah bilang loh, Li. Ada yang sempat bilang. Bukan. Apa pembatas? Soalnya piring gerbang tapi kayak Kayak piring. Bentuknya kayak piring. Terus agak dinaikkan. Ada yang tahu? Lembong. Coba boleh tanya sama siapa kalau mau itu. Mungkin ada kakaknya di sebelahnya atau orang tua atau siapa. Iya, pembatasnya namanya apa pembatasnya? Titik-titik mangkok. Paling wajib jalan titik-titik mangkok. Mangkok apa? Mangkok apa? Namanya adalah kun. Kenapa? Apa namanya? Kun. Kun mangkok. Ada dua. Kun kerucut sama kun mangkok. Yang ini namanya kun mangkok. Kun mangkok. Ya. Oke. Ya sudah, yuk. Coba Pak Riko tunjuk. Siapa tadi? Mbak Asmi, coba Mbak Asmi aja, Mbak Asmi. Halo, dengarkan. Masih dengaran ya? Sikap berdoa, Mbak Asmi coba. Tangan di tengah, dekat kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker dan jaga jarak. Kita bertemu kembali di pembelajaran PJOK minggu depan. Jangan lupa tugasnya sampai hari Jumat. Oke? Okay? See you next week. Bye. Thank you. See you next week. Thank you. See you next week.